Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Iriani Harsusi dari Prodi PLB Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan memperkenalkan media pembelajaran untuk anak tunanetra. Apa sih tunanetra itu? Tunanetra adalah seseorang yang mengalami hambatan dalam penglihatan sehingga mengganggu dalam kegiatan mobilitasnya. Nah, tunanetra itu terdiri dari dua. Yang pertama, low vision, dan yang kedua, blind. Low vision itu tunanetra ringan, jadi masih ada sisa penglihatan, sedangkan blind itu tidak bisa melihat sama sekali, jadi tidak ada sisa penglihatan satupun. Berbeda dengan low vision. Kalau low vision masih ada sisa penglihatan. Apa dari tunanetraan? Yaitu seseorang yang mengalami tunanetra itu kehilangan alat orientasi utamanya, bahkan tidak mampu membaca dan menulis, sehingga mengalami hambatan dalam mobilitasnya sehari-hari. Nah, maka dari itu di sini saya akan memperkenalkan media belajar tunanetra untuk mengembangkan aspek kognitif dan motoriknya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan media yang saya buat. Ini dinamakan media Quiet Book. Nah, di sini saya membuat 7 lembar Quiet Book. Nah, di sini saya beri judul Media Matematika Tunanetra. Nah, di bagian cover ini saya beri media jam dan sempoa dan juga bangun datar. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan angka terlebih dahulu sebelum menginjak ke jam ya. Jadi pertama-tama kita kenalkan ke anak tunanetra itu angka braille angka 1 itu bagaimana? Titiknya sebelah mana? Jadi di sini saya buat angka 1 yang sesungguhnya sampai angka 10. Kemudian di bawahnya ini angka braille-nya ya. Angka 1 itu titik 1 di pojok kiri atas, angka 2 pojok kiri atas, terus bawahnya ada 1 dan seterusnya. Dan ini bisa diraba siswa tunanetranya. Ini angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan seterusnya. Nah, lanjut lagi ke media jam ya. Ini saya copot, bisa saya copot. Karena sebelum menginjak ke media jam kan kita harus memperkenalkan dulu braille angka ke anak tunanetra. Jadi di sini media jam ini digunakan untuk membantu tunanetra menjawab pertanyaan jikalau dalam soal itu ada soal seperti ini. Di sini saya punya buku paket. Contohnya seperti ini ya. Soal nomor 5. Jam menunjukkan pukul berapa? Kan anak tunanetra bisanya hanya meraba, sedangkan ini dalam bentuk gambar. Tidak mungkin anak tunanetra bisa menjawab. Nah, saya terinspirasi dengan soal-soal yang saya temui di buku paket maupun di buku siswa tematik. Jadi saya membuat media jam ini. Nah, ini membantu tunanetra untuk menjawab pertanyaan ini. Contohnya ya, ini soalnya itu pukul 10 ya. Jarum pendek ke angka 10, jarum panjangnya ke angka 12. Jadi pertama-tama sebelum menghadapi soal seperti ini, kita perkenalkan anak tunanetra jam dulu. Kalau jam 12 itu posisinya ada di paling atas 12-nya, kemudian ke kanan angka 1, bawahnya lagi 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan jangan lupa kita jelaskan fungsi jarum pendek jarum panjang ya. Jarum pendek itu menunjukkan pukulnya, sedangkan jarum panjang ini menunjukkan sisa kelebihan menitannya. Jadi di dalam soal ini menunjukkan jarum pendeknya ke angka 10, kemudian ke 12. Jadi kita berikan ke siswa tunanetra yang ingin menjawab tadi. Ini posisi soal seperti ini. Tunanetra disuruh meraba, kemudian dia akan terasakan ini angka berapa, angka
jarum pendek ke angka 10, berarti ini jarum panjang ke 12, berarti menunjukkan angka 10. Tunanetra akan paham dengan media ini. Nah, ini sangat membantu sekali tunanetra dalam menjawab soal, dan ini didampingi oleh guru pembimbing jikalau ada soal seperti ini ya. Kemudian selanjutnya ini ada media garis bilangan. Ini fungsinya untuk mengetahui atau menjawab soal penambahan atau pengurangan. Contohnya ya, saya buka dulu. Di sini di kantong ajaib, ini amplop ya, dalamnya itu ada angka-angka braille. Misalkan ya, saya punya soal 2 ditambah 1. Nah, dengan media ini tunanetra bisa menjawab hasilnya. Tapi pertama-tama kita perkenalkan dulu media ini, kemudian bagaimana cara penggunaannya. Nah, di sini saya membuat buku saku. Jadi ada cara penggunaannya. Jikalau anak tunanetra lupa atau bagaimana cara penggunaannya. Nah, di sini misalkan 2 ditambah 1, kita cari braille angka 2 dulu. 2 ditambah 1. Angka 2. Pertama-tama di sini simbol angka ya, jangan lupa ya, ini simbol angka seperti ini. 2 ditambah 1, hasilnya berapa? Nah, di sini kan ada manik-manik ini. Jadi di bawahnya ada braille-nya. Kita suruh anak tunanetra untuk meraba garis bilangannya ini. Dengan cara tangan kiri ini memegang manik-maniknya, ini posisinya sejajar dengan kita memegang braille angkanya. Tadi kan angka 2, berarti angka 2 di sini ya. Kemudian ditambah 1. Tambah 1 ini berarti kalau ditambah itu arahnya ke kanan. Jadi kita manik-maniknya loncat 1. Nah, ini jadi hasilnya 2 ditambah 1 itu hasilnya 3. Dengan cara tadi kita tambahkan 1 loncatan, jadi hasilnya 3. Hasilnya 3 seperti ini. Nah, hasilnya 3 seperti itu dan seterusnya ya. Jadi kita berikan cara bagaimana cara penggunaan garis bilangan ini, seperti itu. Kembalikan lagi. Kemudian yang ketiga itu melanjutkan perkenalan angka ya. Tadi kan baru sampai angka 10. Nah, ini saya membuat angka sampai 20. Angka 11, jadi tanda angka dulu, terus angka 11, 1 dan 1, kemudian angka 12 dan seterusnya. Nah, kembali ke halaman sebelumnya tadi. Jadi untuk mengerjakan pengurangan dan penambahan ini kita bisa juga gunakan sempoa. Di halaman pertama tadi saya membuat sempoa di sini. Misalkan 1 tambah 2, ini 1, kemudian ditambah 2, sampainya di atasin sini. Kemudian tunanetra suruh meraba, terus disuruh berhitung 1, 2, 3, berarti hasilnya 3. Nah, jadi dalam penjumlahan dan pengurangan bisa menggunakan garis bilangan, bisa juga menggunakan sempoa. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan media selanjutnya, ini namanya sempoa abacus ya. Ini berbeda dengan sempoa yang di depan tadi, yang di cover tadi. Kalau ini sempoa untuk perhitungan maksimal 100. Jadi hanya bisa digunakan untuk perhitungan 100, maksimal 100. Kalau ini bisa digunakan dalam angka lebih dari 100. Contohnya di sini saya punya soal 356 tambah 100. Jadi sebelum kita menginjak ke soal, kita jelaskan terlebih dahulu cara penggunaan sempoa ini kepada siswa tunanetra. Jadi di sini barisan pertama ini ada satuan. Di sini saya
tulis braille angka 1 artinya satuan, baris kedua angka 10 ini artinya puluhan, baris ketiga ini saya tulis 100 artinya 100 itu ratusan. Kemudian di mani-mani yang sebelah kiri ini artinya di sini juga satuan. Ini nilainya 5, artinya 5. Kemudian kita di puluhan berarti ini 50. Kemudian ini 500. Nah, cara penggunaannya ini contohnya 356 tambah 100. 300-an tadi kan di barisan ketiga ini. Berarti angka 3. Jadi maninya 3 1 2 3. Kemudian 50 barisan di sini kan 50-an tadi di sini berarti turun 1. 50 kemudian 6. Ini kan nilainya tadi satunya 5. Jadi 5 supaya 6 ini diambil satuan yang di sini jadinya 6. Kemudian ditambah. Ini artinya ditambah 100. Ratusan ada di sebelah sini ya. Ratusan kita ke atasin. Ini sudah nilai 100. Jadi kita jumlah. Jadi total hasil 356 ditambah 100 itu kita hitung. Di barisan ratusan itu ada 1 2 3 4. Ada 4 mani-mani berarti artinya 400. Kemudian 50-nya turun 1 artinya 50. Kemudian 5 tambah 1 6. Jadi hasilnya 456. Nah, di sini saya menggunakan angka braille ini bisa diimplementasikan untuk anak tunanetra. Nah, hasilnya dan cara penggunaannya tadi. Nah, hasilnya 456. Jadi ini bisa digunakan untuk perhitungan yang lebih dari 100 ya. Nah, selanjutnya di sini saya membuat media untuk menentukan ukuran berat dan ukuran panjang. Di sini disebut tangga ukuran berat. Kita dari ukuran berat dulu ya. Dari pertama kan ada kilogram, hektogram, diktogram, ada gram, ada desigram, ada sentigram, miligram. Nah, ini saya berikan contoh. 1 kilogram sama dengan berapa hektogram. Nah, ini kan turun. Turun itu artinya dikali 10. Jadi ini 1 kilogram ya. Ini saya tulis braille kaki turun ke Hg, ini Hg di sini. Jadi manik-manik ini kita arahkan ke siswa tunanetra untuk meraba. Nah, ini dari kaki kan di sini posisinya manik-manik. Terus turun ke Hg di mana? Hg di sini. Oh, berarti turun 1 tangga. Berarti kalau turun 1 tangga itu artinya dikali 10. Jadi 1 kilogram itu ada 10 hektogram. Nah, sebaliknya misalkan 10 hektogram itu ada berapa kilogram? Hektogram kan di sini. Arahkan tangan tunanetra untuk meraba Hg itu hektogramnya di sini. Manik-maniknya taruh di tangga hektogram. Kemudian naik ke kaki. Cari kaki di mana? Oh, ternyata kaki di atasnya Hg, berarti naik 1 tangga. Artinya kalau naik 1 tangga itu dibagi 10. Jadi 10 hektogram tadi hasilnya ada 1 kilogram. Nah, kita ajarkan anak tunanetra untuk memahami ini arti panah ke bawah dan juga ke atas. Artinya kita ajarkan untuk tunanetra kalau ke bawah itu dikali 10, kalau ke atas itu dibagi dengan 10. Sama dengan ukuran panjang. Bedanya kalau ukuran beratnya tadi dari kilogram, kalau ukuran panjang kan kilometer, HM ada meter, sentimeter, milimeter. Nah, ini saya berikan contoh ini. Ini ada contoh. Ini 1
kilometer ada berapa meter. Nah, hasilnya berapa? Kita arahkan anak tunanetra untuk meraba terlebih dahulu. Di sini kan posisinya ini kan km mana? km. Oh, km di sini posisinya manik-manik kita taruh di km ya, taruh di km di sini. Nah, taruh di km. Pertanyaannya titik-titik ada berapa meter? Cari braille m. Oh, ini m. Jadi yang satu megang manik-manik, satu memegang yang m, yang ini. Jadi turun berapa tangga? 1, 2, 3. Turun artinya seperti ukuran berat tadi, berarti dikali tingkatannya ada 3, berarti 3 itu 1000, berarti 10 kan ada 1000, berarti 1 kilometer itu ada 1000 meter. Ini jawabannya 1000 meter. Nah, selanjutnya, media selanjutnya yaitu saya membuat penggaris khusus untuk anak tunanetra. Di sini saya membuat sama seperti membuat penggaris ini. Pertama-tama kan kita berikan titik-titik dulu, ukuran 1 cm mau berapa ukuran penggarisnya, kemudian diberi tanda ini agar tunanetra itu bisa meraba. Oh, ini posisinya di sini, ini angka 1, di sini angka 2. Jadi dalam mengukur, misalkan ada diberikan contoh pengukuran itu posisikan seperti ini ya, soalnya saya menuliskan angkanya itu posisinya landscape seperti ini. Jadi misalkan ini ada contoh rumah, tunanetra disuruh mengukur rumah, jadi posisi ini diukur lebar rumah dulu. Tunanetra suruh meraba kan, ini pada angka berapa? Oh, ini angka 12, berarti panjangnya 12 cm. Kemudian tunanetra misalkan disuruh mengukur tingginya, misalkan tunanetra sudah memahami penggaris ini bisa seperti ini, tapi kalau masih bingung itu kita arahkan seperti ini untuk bisa meraba braille angkanya ini. Meraba dari titik sini kita tahan ya ininya untuk mengetahui ujung tinggi rumah. Berarti sini, ini kan ujungnya sini. Berarti suruh meraba. Oh, ini braille angka 10. Berarti ukuran tinggi rumah ini itu 10 cm. Nah, begitu seterusnya. Misalkan ada contoh disuruh mengukur balok. Nah, tunanetra kan tahu ujung-ujung baloknya, ujung penggarisnya itu disuruh tahan dulu, jangan sampai kelewat. Kalau begini kan nanti akan geseh hasilnya. Nah, disuruh nahan pas ujungnya. Nah, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini saya membuat dari awal penggarisnya. Saya juga memodifikasi penggaris yang sudah ada ini. Tapi ini bentuknya seperti ini, jadi lemnya agak gitu kelihatan. Kalau ini kan tidak, ini dari triplek. Nah, ini modifikasi. Kalau ini membuat dari nol. Ini penggaris khusus untuk tunanetra. Saya berharap membuat penggaris ini bermanfaat sekali untuk media pembelajaran tunanetra dalam bidang matematika. Nah, selanjutnya kita perkenalkan bangun datar. Nah, ini contohnya dari pertama, ini tunanetra disuruh meraba. Oh, ini bentuknya kotak, tapi kotaknya panjang. Kita perkenalkan ini namanya persegi panjang, anak-anak. Kita perkenalkan ini tuh namanya, bisa dicopot ya. Tunanetra suruh meraba. Oh, ternyata bentuk persegi panjang itu seperti ini, agak panjang sininya, di sininya pendek. Nah, kemudian selanjutnya persegi. Oh, beda sama yang tadi itu, ini lebih kecil, panjang. Oh, persegi ternyata seperti ini. Nah, jadi siswa tunanetra itu disuruh meraba terlebih dahulu
bangun datar ini. Kemudian kita jelaskan kalau yang sedang dipegang itu misalnya ini yang sedang dipegang siswa tunanetra, itu namanya belah ketupat ya, gitu kita terangkan. Ini namanya lingkaran ya, seperti itu dan seterusnya. Ini saya beri nama dengan huruf braille dengan ini untuk siswa awas. Jadi media yang saya buat ini bisa untuk media pembelajaran tunanetra dan juga tunagrahita ya. Jadi di sini biar tunagrahita mengetahui media ini persegi panjang, tulisannya seperti ini. Sedangkan untuk tunanetra ini saya membuat huruf braille-nya. Nah, selanjutnya ini untuk mengukur luas dan keliling bangun datar. Di sini saya tuliskan rumus. Di samping bangun datar ini saya tuliskan rumus, kemudian di samping bangun datar yang saya berikan keterangan. Oh ini P, sampingnya L. Kemudian rumus luas L, ini L, braille L sama dengan panjang kali lebar O, panjang kali lebar. Nah, di sini saya mempunyai contoh sisi persegi 3 cm berapa luas persegi. Nah, diketahui sisinya 3. Nah, berapa panjangnya, berapa luas persegi? Rumus luas persegi itu L, ini L sama dengan sisi kali sisi. Jadi sisi kali sisi, ini sisinya. Jadi untuk persegi itu sisinya sama panjang ya. Jadi sama aja sisinya di sini. Misalkan 2 berarti di sini juga 2, di sini 2, sini 2. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua. Diketahui panjang persegi panjang 6 cm sedangkan lebarnya 3 cm. Misalkan ini tadi apa? Panjangnya diketahui 6, lebarnya ada 3. Berarti rumus persegi tadi ini diraba, ini rumusnya L sama dengan panjang kali lebar. Oh, berarti 6 cm kali 3 berarti hasilnya 18. Jadi dengan media ini dapat membantu tunanetra dalam menyelesaikan soal luas dan keliling bangun datar. Ini dari persegi panjang, persegi, segitiga, lingkaran, belah ketupat, jajar ginjal. Ini saya berikan rumus di sampingnya. Di samping-samping sisi-sisinya ini juga saya beri keterangan untuk mengetahui yang dicari. Misalnya diketahui apa, berarti kita tinggal masukkan rumusnya seperti itu. Kemudian ini ada geometri bangun ruang. Di sini saya membuat bangun ruang, ada persegi panjang. Jadi kita perkenalkan tunanetra untuk meraba terlebih dahulu. Oh, ini persegi panjang, ini panjang, ini lebarnya. Oh, persegi balok. Maksudnya balok ya, ini bentuknya persegi panjang. Ini berisi, berarti ini artinya itu balok. Contoh, kita sebisa mungkin berikan contoh itu real untuk tunanetra agar bisa mengetahui bentuknya. Kalau kita cuma memberikan kiasan itu akan membingungkan tunanetra. Jadi berikan contoh seperti ini. Ini adalah bangun balok. Ini adalah bentuk balok. Jadi balok berisi, beda dengan bangun datar tadi. Jadi kalau persegi panjang tadi belum berisi namanya persegi panjang, sedangkan kalau sudah ada tingginya seperti ini dinamakan balok. Kita jelaskan seperti itu kepada tunanetra. Ini saya membuat medianya seperti ini. Di sini panjang, ini saya beri keterangan tinggi, sedangkan di samping lebar. Jadi untuk mengetahui volume balok ini saya berikan rumus ini. Rumus volume. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya ini, lebarnya ini, tingginya ini. Ini balok. Kubus juga sama. Saya berikan keterangan di samping-samping sisi kubusnya. Di sini. Ini saya berikan keterangan, ini sisi, ini juga sisi. Ini S, ini braille SS. Jadi untuk semua sisi kubus ini sama ya panjangnya. Kemudian untuk tabung, saya membuat tabung terlalu kecil ya, tidak apa-apa. Yang penting tunanetra itu paham. Oh, tabung tuh bentuknya begini, melingkar, terus ada tutupnya. Ini dinamakan tabung. Di sini juga saya menuliskan volume tabung. Kemudian lingkaran, ini volume tabung ya. Ini kemudian lingkaran. Saya berikan contoh medianya itu bola. Selain itu saya juga berikan contoh realnya itu ada bola ini.
bola mainan anak-anak buat main bola itu bola pong. Nah ini bentuk bola, kita rumuskan volume bola di sini. Nah ini untuk memperkenalkan buat ruangnya. Selanjutnya ini ada puzzle pecah. Ini ada kantong, ini isinya itu puzzle ya. Jadi jika ini bisa untuk memecahkan soal, misalkan 1 dikurangi setengah, berapa hasilnya. Jadi kita kenalkan terlebih dahulu arti setengah itu bagaimana, arti seperempat itu bagaimana kepada peserta didik tunanetra. Jadi artinya 1 itu penuh. Ini saya berikan indikasi braille angka 1, ini berarti 1 artinya. Nah jika terdapat puzzle separuh seperti ini, berarti artinya ini setengah. Ini saya berikan tanda braille setengah, 1/2. Ini baru setengah. Nah ada pertanyaan misalnya di dalam soal, ada pertanyaan 1 dikurangi setengah, 1 dikurangi setengah itu hasilnya berapa. Nah kita bisa menggunakan media puzzle ini ya, bisa kita gunakan. Misalkan tadi itu punya 1, kemudian contohnya ya, ada soal cerita ibu mempunyai 1 kue ukuran lingkaran ya, kemudian separuh kuenya diberikan kepada anaknya yang 1 lagi, kemudian anak yang 1 lagi akan diberikan sisanya. Nah jadi tinggal berapa, misalkan ada soal seperti itu, ini bisa menyelesaikannya. Ini kan tadi 1 kuenya diberikan 1, berarti ini yang bolong sisanya ini berapa, ini tadi udah setengah, ini berapa di sini. Coba kita terapkan yang sesuai dengan puzzle yang kosong ini. Nah kita suruh meraba, oh yang hilang itu segini, oh coba diraba, oh ini berarti ini berapa, setengah. Oh jadi sisa buat kue untuk anak tersebut itu setengah. Nah ini untuk menyelesaikan penyelesaian pengurangan bilangan per peran tadi ya, ini untuk membantu. Nah demikian media pembelajaran matematika untuk tunanetra yang saya buat. Semoga media ini bisa saya implementasikan untuk peserta didik saya di SLB Puspa Melati. Ini karya saya sendiri ya, ini Iriani Pasisi, saya membuat sendiri. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 helai, 7 helai kali 2 dikurangi 1 berarti 13 halaman ini. Dan saya ada buku sakunya untuk misalkan tunanetra bingung cara penggunaannya, seperti untuk tangga ukuran berat tadi bingung ke atas gimana. Nah saya membuat ini petunjuk atau buku sakunya. Nah demikian media yang bisa saya presentasikan. Semoga media ini sangat bermanfaat untuk peserta didik tunanetra.